Oke, selamat siang kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Jadi, kemarin kalian sudah mengerjakan latihan soal sebanyak 5 buah dari saya dengan komposisi poin-poin yang berbeda-beda, ya. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih jawaban dari soal-soal yang sudah saya berikan. Perlu diingat, 5 soal dari yang sudah saya berikan, 3 dari itu akan menjadi soal ujian akhir kalian alias UAS. Ya, sama persis. Jadi silakan diperhatikan, disimak baik-baik penjelasannya supaya kalian bisa. Oke, kita sudah mulai masuk ke bab evaluasi. Kemarin kita sudah belajar apa itu perakitan, apa itu pengujian produk. Sekarang kita akan belajar apa itu evaluasi produk, ya. Jadi, evaluasi produk itu adalah satu penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan dan menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu produk. Secara singkatnya, evaluasi ini bisa dikatakan sebagai kamu melihat kembali apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan dari awal hingga akhir. Bagaimana hasil akhirnya? Bagaimana setelah dikerjakan, setelah diproses sedemikian rupa, setelah dirakit, kemudian diuji, dan kemudian dipasarkan atau digunakan, dan sebagainya, kira-kira hasil akhirnya gimana ya? Oh, apakah ketahanan produknya mantap ya? Apakah produknya ini bagus? Apakah sudah sesuai ya dengan yang tujuan yang diharapkan ya? Nah, itu adalah tujuan dari evaluasi, guys. Jadi, evaluasi itu adalah menilai kembali ya. Mengecek dan menilai kembali. Oke, menilai gimana sih setelah dirakit, setelah diuji. Kan kalau dari pengujian itu kan sudah selesai tuh, oh benda ini tahan, benda ini oke. Nah, tapi kalau udah jatuh ke dalam lingkungan nyata, sudah digunakan secara nyata, bagaimana hasil produknya, apakah benar-benar sesuai dengan kategori pengujian itu. Karena kan pengujian ada standarnya nih. Nah, setelah diaplikasikan ke dunia nyata secara realitanya, kira-kira ketahanannya benar nggak sih tahan gitu. Nah, hal ini akan dilakukan namanya evaluasi. Ya, jadi evaluasi ini dia itu bisa dikatakan sebagai proses yang teratur dan sistematis. Sistematis artinya dia sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang ada. Ya, jadi dia membandingkan satu dengan yang lainnya. Oke, dia akan mengukur kira-kira sudah bagus belum, sudah sesuai dengan kriterianya belum, ya. Baru kemudian setelah dievaluasi sedemikian rupa, barulah dibuat kesimpulan, ya. Setelah ada kesimpulan pasti ada saran dan kritik dong, ya. Sarannya untuk membangun, kritik untuk mengomentari kira-kira apa sih yang kurang dari satu produk itu. Nah, kita akan mempelajari tentang evaluasi produk. Di sini saya akan langsung saja ke poin pelajaran kita yaitu evaluasi produk yang saya kemas dalam bentuk soal, akan saya bahas di sekarang ya. Nah, apa sih tujuan dari evaluasi produk tersebut? Oke, silakan didengarkan ya. Jadi tujuan evaluasi produk itu pertama sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang. Oke, saya jelaskan ya. Jadi sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang ini, tujuan dari evaluasi, kenapa? Karena evaluasi itu kan menilai, ya. Evaluasi itu menilai, kemudian dia akan menyajikan informasi. Ketika sudah dilihat bagaimana sih implementasinya, bagaimana sih efektivitas produk ini. Nah, dinilai sedemikian rupa, kemudian akan diperbaiki jika ada kurang, ya. Setelah diperbaiki kan pasti kan akan dilakukan lagi namanya siklus produksi ulang ya, seperti yang pernah saya kasih kalian lihat itu. Nah, setelah diulang lagi produk itu, nah akan mulai lagi perencanaan program yang akan datang. Jadi perencanaan program yang akan datang ini adalah tujuannya supaya ketika kamu sudah nilai, ketika kamu sudah kasih saran dan kasih kritik, ketika kamu sudah kasih tahu, oh kekurangannya ini ya, kelebihannya ini ya. Jadi kelebihannya harus dipertahankan. Kalau kekurangannya harus kita perbaiki ya di next step ketika kita mau buat produk ini. Contoh, misalnya kamu bikin laptop, oke? Laptop kamu ketika kamu uji itu tidak masalah layarnya. Tiba-tiba pas diaplikasikan ke dunia nyata, dikasih, didistribusikan gitu kan, dipakai orang kan. Oh, rupanya layarnya kelap-kedip loh, kedap-kedip gitu, gimana gitu. Nah, dinilai, oh kira-kira kenapa ya bisa begitu ya, dievaluasi. Kemudian, ya udah, nanti ketika kita rancang laptop generasi berikutnya, tidak boleh lagi ada kasus
layarnya kelap-kelip ya. Nah, ini adalah contoh dari perencanaan program yang akan datang. Jadi evaluasi digunakan sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program ya, supaya perencanaan program kamu yang akan datang lebih minim resikonya dan lebih sedikit gagalnya. Oke. Poin kedua, silakan didengarkan baik-baik. Untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya, dan manajemen saat ini serta di masa yang akan datang. Oke. Ketika kamu melakukan evaluasi, ketika kamu sudah menilai mana yang baik ya, mana yang buruk ya. Nah, kamu akan memperbaiki dong. Ketika perbaikan ini atau ketika proses produksi ini rupanya membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, dievaluasi, kok bisa sampai biaya produksinya kok sebesar ini sih? Nah, setelah dievaluasi dinilai, oh rupanya seharusnya ada biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan loh, yang sebenarnya nggak perlu, malah dikeluarkan. Nah, bisa diperbaiki ya. Jadi ini untuk memperbaiki alokasi sumber dana kamu, daya kamu dan juga manajemen kamu. Oke. Oh, rupanya laptop ini sebenarnya nggak perlu lah sampai tambahan keyboard supaya bisa tekan pause gitu, nggak perlu deh kayaknya. Karena akan menguras lagi dana pembuatan keyboardnya, sumber dayanya, di mana kita harus menambahkan mesin punya kapasitas biar dia bisa mencetak lagi satu touch keyboard gitu. Kemudian manajemennya gitu kan. Nah, setelah mengetahui apa sih kelebihan biaya yang tidak diperlukan, nah akan diperbaiki ya. Jadi tujuan evaluasi itu bisa sebagai memperbaiki alokasi sumber dana kamu, sumber daya kamu, manajemen saat ini ya, sehingga di masa yang akan datang akan lebih baik. Oke. Yang ketiga, memperbaiki pelaksanaan yang mempengaruhi pelaksanaan program perencanaan. Oke. Jadi artinya apa? Ketika dinilai, ketika mendapatkan nilai-nilai yang negatif, resikonya masih ada, kemudian errornya masih ada. Nah, di sini harus diperbaiki dong. Jadi tujuan evaluasi ya, secara lengkapnya itu pertama sebagai alat untuk memperbaiki dan sebagai perencanaan program yang akan datang. Kedua, untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya, dan manajemen yang ada. Ketiga, supaya ketika kamu setelah selesai memperbaiki pelaksanaan ini akan meningkatkan program implementasi. Ya, secara garis besarnya tujuan evaluasi itu ada 3, tetapi ada lagi tujuan yang lain tambahannya, seperti pertama, memberikan kontribusi, meningkatkan kesadaran, kemudian menginformasikan kebijakan, ya, dan juga menilai pencapaian program, kira-kira udah bagus belum ya? Menilai kepuasan sasaran, kira-kira konsumen memakai produk saya ini sudah puas belum ya? Sebagai macamnya itu ya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, ada model evaluasi CHIP ya, ada 4 komponen. Komponen pertama itu komponen evaluasi konteks. Kedua, evaluasi input. Ketiga, evaluasi proses. Keempat, evaluasi produk. Ya. Kalau evaluasi konteks ya, itu lebih menentukan kebutuhan dan masalah-masalah untuk menetapkan tujuan. Jadi, maksudnya itu apa? Maksudnya adalah, oke, saya akan jelaskan kembali. Tadi sedang ada chat, sorry. Jadi evaluasi konteks ini ya, dia akan menentukan kebutuhan dan masalah-masalah untuk menetapkan tujuan. Artinya apa? Jadi dia ini adalah sebuah need assessment ya. Need assessment di mana adalah satu kebutuhan, oke, untuk mengembangkan produk di perusahaan. Biasanya evaluasi konteks ini sasarannya itu lebih ke permasalahannya. Ya, permasalahan yang dihadapi oleh pembuat produk tersebut atau produsennya. Kira-kira kayak, aduh susah ya cari pelanggan tetap ya, susah ya cari lokasi strategisnya ya. Nah, itu adalah evaluasi konteks. Oke, di mana dia lebih ke kebutuhan dan masalah-masalah yang ada. Bagaimana supaya bisa menetapkan tujuan. Oke. Kedua, ada evaluasi input.
Oke, evaluasi input ini dia lebih fokus kepada pengumpulan informasi ya, pastinya pengumpulan informasi input yang penting. Oke, seperti tentang pelaksanaan rencana kegiatan, sumber dayanya, ya. Sumber daya itu seperti apa? Seperti SDM-nya, bahan bakunya, dananya, ya dari mana gitu. Kemudian ada penyediaan sarana, penyediaan biaya efektif, ya. Penyediaan biaya efektif ini gunanya untuk persiapan dari kebutuhan dan juga sebagai pencapaian tujuan. Oke, kemudian ada evaluasi proses, di mana evaluasi proses ini biasa dikatakan sebagai monitoring. Oke, jadi dia mengkaji, dia melihat bagaimana ya seberapa jauh pelaksanaan operasional produk tersebut yang sudah berjalan, apakah efektif, apakah lancar. Jadi dia menilai dari pelaksanaan rencananya. Kemudian setelah dievaluasi dengan baik, dia akan berguna guys. Kenapa? Bergunanya itu adalah dia akan membantu pengguna untuk menilai kinerja produk. Ya, setelah dinilai kinerja produk pasti nanti akan pembuatan penafsiran ya, penilaian terhadap produknya bagaimana hasilnya gitu, oke? Lalu ada evaluasi produk. Nah, evaluasi produk biasa dia disebut sebagai evaluasi keluaran atau output. Nah, dia digunanya ini adalah untuk menilai hasil baik jangka pendeknya ataupun jangka panjangnya. Oke, jadi dia menilai outputnya kira-kira secara jangka pendeknya, jangka panjangnya tuh bagus gak produknya. Oke, jadi dia evaluasi dengan benar. Kemudian setelah itu hasil evaluasinya ini akan lebih terarah kepada hasil langsung atau lebih ke direct programnya. Ya, seperti kinerja SDM, efektivitas produknya, ya. Bagaimana sih kinerja SDM sama efektivitas produknya ini? Apakah akan berpengaruh kepada implementasi programnya nanti, ya? Nah, itu yang dinilai dari evaluasi produk, guys. Oke, tadi tujuan dari evaluasi produk saya belum kasih lihat tulisannya. Ini ya tulisannya, silakan dibaca. 1, 2, 3. Oke. Lalu kita akan lanjut ke mengapa sih perlu evaluasi produk setelah adanya perakitan dan pengujian produk? Ya, penting nggak sih sebenarnya? Jadi evaluasi ini penting ya. Evaluasi ini penting. Pentingnya bagaimana? Ketika sudah selesai dirakit produk dan sudah diuji dan diimplementasikan ke dunia luar, harus ada evaluasi dong. Masa udah dipasarin terus gak ada feedbacknya gitu leh. Cuma tahu dapat duit terus pergi. Nggak mungkin ya. Jadi evaluasi ini penting. Kenapa? Karena evaluasi digunakan untuk menilai pencapaian program. Kira-kira program produksinya ini, program manajemennya ini, bagaimana saya memprogram barang-barang ini, udah bagus belum? Udah berguna belum? Ada nilainya nggak? Nilainya diserap sama konsumen nggak? Nah, seperti itu. Kemudian kedua, setelah nilainya diserap oleh konsumen, kira-kira puas nggak ya? Nah, jadi di poin kedua ini adalah menilai kepuasan sasaran. Jadi, ketika kamu sudah menjual produk kamu keluar, sudah kamu mendistribusikan produk kamu keluar, kira-kira konsumen puas nggak ya? Konsumen merasa bagus nggak dengan produk kamu? Seperti itu. Kemudian, menilai pelaksanaan aktivitas program. Ya, ini ada hubungannya dengan nomor 1. Ketika pencapaian programnya kena, sudah pasti pelaksanaan aktivitas programnya akan dinilai baik. Oke. Kemudian ada tampilan komponen dan material program, bukan material ya, tapi material program. Artinya, kira-kira komponen dari perakitan setelah diuji dan juga material yang digunakan sudah bagus belum? Nah, itu evaluasi yang akan dilakukan ya. Lalu, ergonomi itu apa sih? Ergonomi itu ilmu ya. Dia ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku lah, kemampuan, keterbatasan, karakteristik dari manusia. Dia fokus kepada manusia. Karena proses produksi, terutama dari bagian mesin, tidak akan pernah jauh dari sentuhan tangan manusia. Baik itu dari perancangan mesin, peralatan, sistem kerja, dan lingkungan kerja yang produktif, aman, nyaman, dan efektif. Oke. Nah, ketika manusia bekerja untuk memproduksi satu mesin, peralatan, dan sebagainya, oke, kita katakan seperti elektronik, oke, lingkungan kerja dari manusia itu harus bagus, harus produktif, harus aman dan nyaman, dan juga efektif. Kenapa? Supaya hasil output yang diberikan oleh sumber daya manusia
lebih maksimal, lebih mencapai sasaran. Oke. Inilah gunanya mempelajari ergonomik. Lanjut. Ergonomik itu tujuannya juga supaya menghindari human error, ya, nilai human error yang berlebih. Oke, itu adalah fungsi dari ergonomik. Ergonomik sendiri fungsinya juga supaya manusia punya kepuasan kerja lebih tinggi. Ketika kepuasan kerja manusia tinggi, hasil outputnya akan baik dan biayanya akan ditekan lebih rendah. Oke. Kenapa bisa dikatakan lebih rendah? Berarti resiko yang dihasilkan oleh human error itu semakin kecil. Semakin kecil resiko, semakin kecil kegagalan yang dihasilkan, otomatis dana yang dikeluarkan semakin kecil juga dong. Ya enggak sih? Terakhir, jelaskan apa hubungan perakitan, pengujian, dan evaluasi. Ini adalah keseluruhan materi ya. Nah, di mana perakitan, pengujian, dan evaluasi ini adalah satu siklus yang tidak bisa dipisahkan guys daripada proses produksi massal. Ya, perakitan itu pastinya secara kita katakan itu dia adalah proses penyusunan, ya enggak? Penyatuan dari beberapa komponen menjadi satu alat atau mesin yang punya fungsi. Ya, setelah selesai dirakit, setelah komponen dirakit dan disusun secara sempurna dan memenuhi standar, akan diuji. Ya, apakah produk sempurna ini sudah memenuhi kualifikasi yang ada, memenuhi standar yang diinginkan. Oke, dari segi ketahanannya, dari segi penampilannya, dari segi isinya, bagus nggak sih kira-kira? Nah, setelah diuji sedemikian rupa, setelah dilakukan daya tahannya seperti apa, tes demi tes, ya nggak, akan didistribusikan keluar. Ketika didistribusikan keluar, itu sudah pasti produk akan dirasakan di dunia nyata dong. Nah, bagaimana cara menilai apakah konsumen yang menggunakan produk itu puas atau tidak? Nah, itu akan menerima feedback ya dalam bentuk survei segala macam dilihat ya atau dilakukan tester kemudian dilihat hasilnya bagaimana. Nah, itu kemudian akan dievaluasi. Dievaluasi supaya bisa dinilai kira-kira apa sih yang lebih, apa sih yang kurang, yang lebih dipertahankan, yang kurang ditingkatkan supaya next punya produk errornya lebih kecil, resikonya lebih rendah. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah penjelasan tentang 5 soal. Silakan kalian dengarkan, silakan kalian renungkan. Semoga UASnya berjalan dengan lancar. 3 dari soal ini akan saya keluarkan. Ya, 2 di antaranya itu nanti akan jatuh di proses produksi massal punya soal. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Silakan tinggalkan nama dan kelas Anda di kolom komentar Google Classroom-nya. Ya, terima kasih semua. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan mereview lagi ya. Mereview dan terus mereview ya. Supaya kalian bisa, supaya kalian lebih semangat dan supaya ujian kita jangan remedial, oke? Terima kasih semua.